Hai guys, welcome back to my channel. Ini Dewi Monalina. Kali ini aku akan bahas tentang payudara transgender part 2. Jadi buat kalian yang sebelumnya belum pernah lihat tentang payudara transgender part 1, bisa kalian cek di vlog aku sebelumnya, atau bisa nanti aku tulis di bawah ya, di deskripsi ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir ataupun baru nongol baru datang ke sini, please bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube aku ini dengan cara bantu subscribe ya guys, karena subscribe itu kan gratis. Makasih banyak. Nah teman-teman, jadi di vlog kali ini aku akan menceritakan tentang proses aku terapi hormon transgender selama 2 tahun, dan ada sesuatu yang terjadi membuat aku kalang kabut banget, kaget, shock, karena itu bener-bener aku nggak tahu dan di luar ekspektasi aku sebelumnya. Jadi teman-teman, langsung aja aku ceritain. Ini beneran, tapi rada gimana ya aku ngasih taunya. Jadi payudaraku tiba-tiba mengeras setelah 2 tahun aku terapi hormon. Beneran aku kaget banget waktu itu, payudara aku mengeras, membeku, dan jujur aku tiba-tiba demam selama aku kurang lebih 3 hari. Jadi payudara aku tuh keras seperti batu, dan aku kalang kabut. Aku sempat curhat ke tetangga aku yang sudah memiliki 3 orang anak, apakah ini normal terjadi pada perempuan. Dan ibu itu mengatakan bahwa oh, aku pernah mengalami itu, tapi katanya dia ketika lagi datang bulan gitu, ada sesuatu yang mengeras di payudaranya dan itu normal. Tapi ini bukan sekedar mengeras aja, tapi apa ya, ada sesuatu cairan yang keluar dari 2 kacang itu seperti ASI. Dan ini sumpah aku gugup banget loh menceritakannya. Cairannya tuh putih seperti ASI, dan ternyata setelah aku baca, memang apakah benar atau salah, mungkin ini perlu diteliti lagi, aku nggak tahu. Ternyata perempuan transgender itu bisa menyusui malah selama 6 bulan. Kenapa bisa menyusui? Karena kandungan terapi hormon yang kita suntikan atau kita konsumsi itu mengandung progesteron, hormon, salah satu hormon yang mempunyai andil untuk membentuk payudara dan produksi ASI pada payudara itu gitu. Jadi ini aku juga kurang tahu ya, karena perlu digarisbawahi, I'm not a doctor and I don't have background health education. Jadi aku hanya sekedar membaca, tapi memang ada kejadian bahwa transgender bisa menyusui. Aku nggak tahu tapi aku kaget banget waktu itu, karena setelah aku kerja seharian, pulang tengah malam, payudara aku tuh mengeras seperti batu dan membesar gitu, dan aku takut banget. Jadi itu terjadi 2 tahun setelah aku melakukan terapi hormon. Jadi kalau ada teman-teman sesama transgender, transpuan atau waria di sini yang pernah mengalami terjadinya pengerasan pada payudara dan 3 hari kemudian mengeluarkan ASI atau cairan itu, please comment and tell me gitu, ceritakanlah apa yang terjadi sama payudara kalian. Jadi kayak gitu guys. Jadi aku tuh takut banget waktu itu, dan 3 hari aku demam, tapi setelah itu enggak. Dan hingga detik ini payudaraku kalau
dipencet itu benar-benar ngeluarin cairan, dan kayaknya aku meyakini itu ASI, karena memang aku ada baca bahwa transgender itu bisa mengeluarkan ASI. Tapi unik ya, dan antara takut tapi bahagia juga ya. Moga-moga itu bukan sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang negatif. Dan beneran deh, aku waktu itu bener-bener shock banget. Tapi sekarang sih udah enggak, dan karena aku setelah membaca artikel itu aku udah nggak pikiran lagi, dan itu kayak jadi hal yang normal aja gitu. Di vlog ini juga aku akan membacakan beberapa komen-komen tak. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mengapresiasi video vlog aku sebelumnya dan sudah memberikan komentar dan pertanyaan. Thank you banget. Dan juga buat teman-teman yang udah subscribe, aku makasih banyak banget. Aku akan langsung aja ya bacain komentarnya, dan aku akan berusaha menjawab apa adanya sesuai yang aku pahami, guys. Jadi ada salah satu komentar dari HX911 namanya. Thank you so much. Hai HX911. Thank you banget ya udah ngajuin pertanyaan di kolom komentar di vlog yang payudara transgender part 1 kemarin. Jadi HX911 ini guys nanya, pertanyaan pertama dia nanya gini, apakah aku menggunakan pil anti androgen? Jadi gini ya teman-teman, pil anti androgen itu sebagai pelengkap gitu loh. Ibarat nasi ada ikannya lalu ada sayurnya. Ya kayak gitulah bahasa ringannya. Fungsinya anti androgen adalah kayak memangkas, menunda gitu loh, bahkan menghancurkan hormon laki-lakinya kita gitu. Jadi fungsinya dia menahan dan memperkecil produksi hormon testosteron kita gitu, hormon laki-lakinya kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Fungsinya itu menunda, menahan lah ceritanya. Nama juga anti androgen ya. Androgen itu apa? Salah satu hormon yang paling dominan di tubuh laki-laki. Jadi kayak gitu. Ya, aku pakai, tapi setahun aku mengonsumsi terapi hormon estrogen. Aku belum mengonsumsi pil anti androgen pas baru-baru ini aja, 2 tahun setelah aku melakukan terapi hormon. Dan ini kan aku udah 3 tahun nih terapi hormon ya. Maksudnya aku udah 3 tahun bertransisi gitu, dan ini kan 2 tahun lebih lah ya aku melakukan terapi hormon. Aku sekarang di tahun kedua ini sampai sekarang pakai pil anti androgen, tapi jarang banget. Aku orangnya lelet sih, bahkan seringkali lupa. Soalnya kan itu diminum ya, kayak orang sakit gitu minum obat tiap hari. Tapi jujur aku pakai dosis yang kecil, nggak dosis yang tinggi. Karena kenapa? Karena efeknya juga bisa bikin shock kamu. Salah satunya gimana ya ngejelasinnya, efek anti androgen itu efeknya tuh si itunya yang di bawah itu bakal letoy gitu. Intinya susah banget buat standing. Jadi gitu. Dan alangkah baiknya HX991 melakukan konsultasi ke dokter yang memang berkompeten di bidang hormon. Tapi seperti yang aku bilang di vlog yang kemarin, memang ada sekarang orang-orang yang menjual produk hormon untuk transgender, dan kita bisa konsultasi sebelum membelinya. Tapi ya benar, aku pakai pil anti androgen spironolactone. Dosis yang aku pakai itu 25 mg. Aku minum sebelum mau tidur. Kenapa
Kenapa aku harus meminumnya sebelum tidur? Karena efeknya aduh bikin ngantuk, bikin lemes. Jadi bagusnya memang diminum sebelum tidur. Kalau kita mau berkendara atau beraktivitas selalu ngantuk kan itu malah bahaya juga. Jadi alangkah baiknya pil anti androgen itu diminum sebelum tidur, atau mau bobo lah kayak gitu. Dosis yang aku pernah baca, ini yang pernah baca ya, ada salah satu artikel gitu dari dokter Cowell atau dokter siapa di California ya. Itu dosisnya paling ringan, paling untuk yang melakukan baru terapi hormon itu dosis minimal 25 mg, lalu yang untuk ukuran sedangnya 50 mg, dan dosis tertingginya adalah 200 mg atau 100 mg, aku lupa, pokoknya yang kayak gitu. Jadi pil anti androgen itu adalah pelengkap kita melakukan terapi hormon, dan jangan kelebihan dosis. Bukan berarti dosisnya itu tinggi lalu mempercepat capaian kita dalam terapi hormon, enggak sama sekali. Karena segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita juga butuh proses, butuh penyesuaian, dan butuh waktu untuk penyerapannya. Jadi enggak serta-merta dosis yang banyak itu. Dan pertanyaan kedua masih dari HX 991 ini. Pertanyaan kedua, apakah aku melakukan suntik hormon injection? Maksudnya apakah aku selalu menggunakan terapi hormon dengan cara injeksi ya, suntikan gitu. Dia bertanya maksudnya apakah mungkin akan aku melakukan terapi hormon dengan yang pil juga. Oke, aku akan jawab ya. Jadi gini, aku belum pernah mengonsumsi pil yang bentuknya pil hormon gitu, nggak pernah ya teman-teman. Sejauh ini aku memang dari awal pun juga aku melakukan hanya melakukan injeksi atau penyuntikan hormon di bagian otot di tubuh aku, bisa di paha ataupun di bokong. Ini belak-belakan aja ya guys, ya apa adanya, mau diapain, nipu-nipu juga nggak asik kan. Jadi gitu. Dan jenis hormon yang aku pakai adalah memang hormon yang aku beli dari teman senior, bisa dikatakan gitu, namanya Mbak Odi waktu itu. Dia jualan hormon, biasanya bawa beli satu kotak itu isinya 3 ampul. Itu mereknya Penonkinon ya, kalau nggak salah Penonkinon, dari Thailand, produk Thailand ya. Itu aku gunakan seminggu sekali, tapi kandungannya 50 mg progesteron dan 5 mg estradiol benzoat. Itu pokoknya itu 2 hormon perempuan yang mempunyai andil cukup sangat tinggi, malah bukan cukup tapi sangat tinggi pada perempuan, dan itu dimasukkan ke tubuh kita, dan efeknya yaitu yang aku bilang seperti di video vlog sebelumnya ya. Lalu aku melakukan injection terapi hormon itu memang sampai sekarang. Tapi ada yang perlu aku kasih tahu nih teman-teman, karena memang ya you know lah, dari kebanyakan kita, no, aku nggak mau ngatasnamakan kita ya, tapi dari aku sendiri aja deh supaya lebih aman. Jadi gini, salah satu kendala melakukan terapi hormon adalah biaya. Itu jujur banget, karena bukan uang yang sedikit menurut aku ya. Menurut aku bukan uang yang sedikit, dan kita harus mengalokasikan dana khusus untuk terapi hormon itu. Jadi kadang-kadang, bahkan sering malah, gimana ya, kadang-kadang tapi sering, pokoknya kayak gitulah. Aku terkadang harus menunda terapi hormon aku. Jadi misalnya harusnya rutin seminggu sekali, kadang aku bisa 2 minggu sekali, karena memang biaya jadi kendala, karena lumayan mahal sih bagi aku. Dan terus ada lagi nih, bahkan kalau hormon yang biasa aku pakai itu kayak seperti Penonkinon atau Duton, merek itulah ya, biasanya kalau nggak ada
aku nggak punya pasokan, nggak punya stok, itu mau nggak mau aku cari jalan alternatifnya, yaitu aku beli KB injection yang mereknya andalan. Untuk yang 1 bulan itu mengandung 10 mg progesteron kalau nggak salah ya. Jadi aku biasanya langsung 4 ampul aku suntikan. Ya, KB adalah memang alat kontrasepsi untuk perempuan, tapi ada kandungannya, itu untuk terapi hormon juga. Tapi kenapa tidak dianjurkan? Karena kandungan KB itu sangat sedikit sekali dan kurang. Bahkan apalagi yang pilnya itu 0,2 mg deh kalau nggak salah dosisnya. Jadi bayangin membutuhkan berapa pil supaya mencapai dosis yang pas. Aku nggak tahu sih sebenarnya dosis yang pas itu berapa, tapi aku ada pernah baca ya, kalau nggak salah itu sekitar 5 mg per hari deh estrogen yang harus ada masuk. Itu untuk ukuran sedang, maksudnya pertengahan ya. Ada awal, pemula, ada yang pemula itu kalau nggak salah 2,5 mg atau 2 mg per hari. Dan untuk yang sudah selalu rutin, misalnya setahun atau udah 2 tahun melanjutkan terapi hormonnya, itu 5 mg per hari. Tapi kalau aku jujur seminggu aku memasukkan hormon itu sekitar 50 mg. Bisa juga kurang, tergantung keadaan. Money is about money. Jika nggak ada uang bisa berabe. Jadi ya itu aja sih. Jadi intinya kendalanya di situ. Nah, jadi mau dibilang injection, iya, aku selalu pakai itu, nggak pernah pakai pil. Tapi perlu diketahui juga bahwa aku juga nggak terlalu sering dilihat keadaan ekonominya gitu, apakah pas atau rada-rada kurang, ya mau diapain, keadaannya udah kayak gini. Jadi gitu sih, nyala kadarnya aja ya. I'm not a professional gitu ya, I'm not dokter. Jadi ini apa yang aku jalani sejujur-jujurnya. Dan KB itu memang salah satu alternatif aku, dan memang ada efeknya. Tapi itu tadi butuh beberapa ampul untuk menjadikan dosisnya lebih pas. Menurut aku sih ya, itu menurut aku. Maksudnya karena aku kan belum pernah konsultasi. Tapi kalau memang aku baca sih memang kandungannya cuma 10 mg 1 ampul untuk KB andalan yang ukuran dosis untuk 1 bulan itu. Jadi kalau butuh 50 ya berarti 5 ampul atau enggak 4 ampul, 40 mg dong progesteronnya. Jadi itu aja, karena di penankinon itu kan mengandung 50 mg progesteron dan 5 mg estradiol. Jadi untuk kalau seandainya menggunakan KB injection ya berarti butuh 4 ampul. Itu sih. Jadi 4 ampul KB setara dengan 1 fenonkinon. Itu menurut yang aku meneliti sendiri gitu. Jadi itu hanya alternatif. Jadi gitu ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Ketika 1 tahun melakukan terapi hormon, donatnya segede apa? 1 tahun itu donatnya udah lumayan ya, 1 cup, 1 cup. Jadi kalau dipegang dengan tangan, pas tuh 1 cup gini. Nggak segede yang asli sih, tapi ada tumbuh 1 cup. Wah, enak. Kalau diituin enak. Jujur aja, enak. Jadi gitu. Pertanyaan keempat apa tadi ya? Lupa teng. Butuh waktu berapa lama melakukan terapi hormon hingga akhirnya body itu seperti perempuan, maksudnya lebih feminin, bodinya feminin, bokong dan pinggul gitu. Kalau aku sih jujur
ketika melakukan terapi hormon efeknya juga kuat makan, kuat tidur, jadi otomatis jadi gemuk. Karena melakukan terapi hormon itu berarti distribusi lemaknya itu berpindah, bukan seperti laki-laki lagi distribusi lemaknya. Jadi kalau transgender melakukan terapi hormon, yang aku baca nih ya guys, bukan maksud menggurui, distribusi lemaknya akan seperti perempuan ya, jadi lari ke bokong, kadang ke lengan gedenya, ke pinggul. Tapi sesungguhnya kalau aku pribadi, aku nggak ngonsumsi obat diet, aku olahraga, dan aku harus sadar betul makanan apa yang aku makan. Misalnya manis, aku tahu manis ini yang bikin aku gemuk gitu, jadi aku kadang-kadang rada bukan anti manis, tapi rada perhitungan kalau ini manis banget. Terus kalau misalnya aku hari ini makan banyak, berarti besok harus sadar makannya jangan terlalu banyak. Ya kayak gitu-gitu, ngatur, harus sadar apa yang kita makan. Aku sih kayak gitu. Terus olahraga sih 30 menit sehari itu bagus banget, bisa dipercaya mengurangi stres, meningkatkan gairah seks. Itu terus lebih bugar, lebih sehat. Dan aku workout ya, ngambil gerak-gerakan yang memang khusus untuk membentuk body bagian pinggul dan merampingkan perut. Kalau aku jujur sih, karena kuat makan, perut aku nggak bagus, jadi aku butuh lagi bertarung banget untuk merampingkan perut. Itu aja sih. Jadi nggak ada waktu tertentu berapa lama pembentukan body seperti perempuan. Itu yang paling setahun kali ya, setahun. Tapi ya, itu harus dibarengi juga dengan pola makan dan diet. Terus ada juga pertanyaan pantangan makanan katanya. Ada pantangan makanan katanya dilarang minum susu. No, itu hoax deh kayaknya, mitos. Nggak minum susu tuh harus rajin juga, karena itu bagus untuk susu kan mengandung kalsium, bagus untuk gigi dan tulang. Jadi untuk meminimalisir risiko itu, jadi harus rajin minum susu. Yang ada sebenarnya, yang aku baca nih ya guys, yang ada malah merokok dan gaya hidup yang mengonsumsi alkohol, itu yang malah justru bahaya kalau dibarengi atau lagi sedang melakukan terapi hormon, lalu kita terlalu banyak merokok atau mengonsumsi alkohol, itu malah bahaya karena bisa terjadi pengerasan pada pembuluh darah dan terjadinya macam-macam deh, sesuatu yang negatif lah pokoknya. Jadi nggak ada tuh yang namanya dilarang minum susu, no. Kecuali kamu minum obat pil anti androgen lalu minum susu beberapa detik setelah itu, ya itu jangan. Minum susunya diatur, karena kan kalau susu kan kalau diminum ketika dibarengi dengan obat, berarti menetralisir kembali dong obatnya. Jadi ya 2 jam sebelum minum anti androgennya minum susu aja. Tapi jujur kalau aku sih 2 hari sekali minum susu, nggak sering-sering banget, tapi ya tergantung duit susu kan mahal juga, jadi gitu. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan terapi hormon. Susu malah untuk menyehatkan ya, apalagi kalau mampu harus rajin minum susu gitu. Nah guys, jadi sekian dulu vlog dari aku. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tulis di komentar. Kalaupun kita mempunyai cerita yang sama, atau kalian buat teman-teman waria, transgender ataupun transpuan di Indonesia yang memiliki cerita yang senasib dengan saya, bisa ceritakan di komentar ya. Terima kasih banyak, aku sayang kalian semua. Please bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Thank you so much guys. Makasih, terima kasih, makasih.